guys, balik lagi sama aku Pipit Novita. Jadi kali ini aku bakal berbincang-bincang sama salah satu cewek cantik sama cowok yang gagah. Mereka itu sekarang sedang berjuang sebagai finalis Duta Pariwisata mewakili DKI 1. Mari kita sambut. Silakan Kak, boleh perkenalkan dirinya. Halo semua, perkenalkan saya Siska, perwakilan Putri Wisata Indonesia dari DKI 1. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Mabari. Saya finalis Putra Wisata Indonesia perwakilan dari DKI Jakarta 1. Wow, bener-bener negarelis garanteng kieu. Aduh. Kak, kan kakak tuh sebagai finalis Duta Pariwisata. Nih, ngomong-ngomong sebagai duta nih Kak, kakak awalnya tahu Duta Pariwisata itu kapan sih? Sampai sekarang jadi finalis ini kayak gimana sih? Boleh dari Kak Siska dulu nih. Untuk Siska sendiri mengetahui tentang Putra Putri Wisata dari teman sebenarnya. Dari teman, terus Siska cross check di akun Instagramnya, baru Siska mulai mencoba untuk mendaftar. Kebetulan waktu itu masih pandemi, jadi iseng-iseng lah coba untuk mengisi waktu luang selama nggak kerja gitu. Kayak gitu. Terus akhirnya daftar, terus lolos ya Kak, kayak gitu. Alhamdulillah lolos. Kebetulan ini pengalaman pertama aku di dunia pageant. Oh, Coba-coba. Kakaknya? Terima kasih Kak. Kalau dari Albi, ini memang pertama kali juga seperti Kak Siska untuk terjun di dunia pageant. Tapi awal masuk di sini tuh emang dari ketika SMA itu memang sudah punya planning pengen gabung di pageant gitu. Tetapi itu belum ada arahan sama sekali. Saya kalau misalnya mau masuk pageant, ini saya harus ngapain, saya harus ngapain gitu. Tapi ketika saya masuk di Akademi Pelayaran ini, saya alhamdulillah ada beberapa jalan yang membuka untuk saya terjun di dunia pageant ini. Sampai suatu ketika itu saya punya kenalan kakak saya, itu dia kasih brosur, nih katanya kamu mau ikut nih jadi duta wisata. Kesempatan gitu ya. Jadi waktu itu saya juga seperti Kak Siska, karena ini pertama kali, jadi saya tidak berharap banyak waktu itu. Saya hanya berbuat semaksimal saya, mau saya lolos atau tidak itu takdir Tuhan. Tetapi waktu itu saya berusaha semaksimal saya. Ketika seleksi saya ikuti dan alhamdulillah Allah mempercayai. Alhamdulillah ya Kak. Di samping nih sebagai finalis duta, apakah kakak berdua ada pekerjaan atau fokus dari duta doang, apa gimana Kak? Ada dari Kak Siska boleh? Kebetulan Siska sekarang sedang bekerja di salah satu maskapai swasta di Indonesia. Alhamdulillah, Allah menigelis, teteh. Iya, terima kasih. Dari hanya jadi apa nih? Kalau Albi, alhamdulillah sekarang sedang menempuh pendidikan di Akademi Pelayaran. Wow, hebat ya duta-duta teh. Nih, udah nih ya awalnya seperti itu dan pasti balik lagi dari duta pasti ada suka dan dukanya nih. Pasti ada kan? Nih gimana nih buat Kak Albi nih, suka dukanya ada nggak sih masuk di finalis ini? Dari apanya dulu nih, sukanya atau duka? Dukanya dulu deh. Kalau duka, di samping Albi menjabat sebagai Putra Wisata DKI Jakarta 1, Albi juga di sini memiliki background selaku seorang taruna. Jadi kalau taruna itu kita mau nggak mau kita itu harus fokus gitu. Karena bedanya akademi sama universitas lain itu, kalau dia akademi itu banyak praktek dan harus terjun langsung walaupun dalam keadaan corona seperti ini gitu. Jadi kalau untuk dukanya sekarang Albi itu lebih sulit untuk memanage waktu gitu Kak. Karena memang kita harus benar-benar selektif dong untuk memilih waktu agar kita tuh tidak tergilas oleh masa depan ini gitu. Jadi Albi ini benar-benar sekarang tuh pusing untuk membagi waktu gitu. Kan di sisi lain selain Albi menjadi duta wisata dan pendidikan di kampus juga, alhamdulillah Albi tergabung dalam beberapa organisasi seperti organisasi Pedampora dan juga organisasi Dewan. Kalau misalnya Dewan itu kalau di universitas itu seperti BEM gitu. Nah, jadi untuk membagi keempat waktu ini memang sangat sulit gitu, dibutuhkan manajemen waktu yang baik gitu, dan kita juga harus selektif memilih mana yang harus kita ambil gitu ketika dalam suasana terkekang gitu. Dari kan schedule-nya nih kakak, cara tipsnya, cara
ngambil waktu yang benar itu seperti apa sih? Ngebagi-baginya itu seperti apa sih, Kak? Jadi kalau untuk membagi waktu itu kita memang benar-benar harus memilah dan memilih itu dengan selektif banget. Nih, kalau misalnya hari ini kita mau ada istilahnya rapat. Kalau misalnya sekarang kita ada rapat, kita harus kualitaskan rapat itu dengan sebaik-baiknya. Kita jangan pernah berpikir bahwasanya kita ini adalah seorang duta. Nah, jadi kita harus rapat di organisasi itu dengan totalitas rapat tersebut gitu. Kita jangan pernah memikirkan bahwasanya kita ini adalah seorang akademi dan lain sebagainya, tapi kita harus benar rapat-rapat membincangkan dalam organisasi tersebut gitu. Kalau misalnya kita sedang berada di lingkup Putra Putri Wisata, jadi kita harus fokus juga di lingkup Putra Putri Wisata itu. Jadi kalau misalnya untuk membaginya itu kita harus benar-benar selektif gitu. Mana nih yang benar-benar butuh buat saya dan mana nih yang benar-benar akan misalnya yang akan membantu saya untuk kedepannya lebih baik gitu. Memang semuanya itu important, semuanya itu sangat penting gitu kan. Tapi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang lebih penting gitu. Oh gitu. Nih, itu kan dukanya nih, Kak. Iya. Sekarang sukanya seperti apa nih? Kalau untuk suka, alhamdulillah banyak sekali sukanya dalam mengikuti pemilihan Putra Putri Wisata Indonesia ini. Salah satunya kita bisa kenal dengan orang-orang hebat. Kenapa di sini Albi bilang orang-orang hebat? Karena kakak-kakak di Putra Putri Wisata Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, mereka memiliki intelijen yang sangat baik, memiliki kepribadian yang sangat lugas, Beda-beda. dan memiliki, kembali lagi tadi, memiliki background yang berbeda-beda. Maka dari situ kita banyak pengalaman bisa ketemu dengan orang-orang hebat. Dan yang kedua, kalau misalnya dari Putra Putri Wisata Indonesia ini, alhamdulillah kita bisa menuai berbagai macam misalnya dari tadinya kita hanya dianggap Albi Mubari hanya seorang taruna gitu, tapi alhamdulillah sekarang orang mengenal kita juga tidak hanya sebagai taruna, Tapi sebagai duta, sebagai duta pariwisata gitu. Oke, sekarang sama Kak Siska nih, mau sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Mungkin dukanya dulu kali. Boleh dukanya dulu nih, Kak. Seperti apa nih? Dukanya karena profesi sekarang kan lagi kerja juga, terus ada jabatan lain sebagai finalis Putri Wisata. Jadi otomatis mau nggak mau saya harus bisa membagi waktu Ya, antara membagi pekerjaan dengan kegiatan di Putri Wisata. Nah, untuk membagi waktunya saya harus berkoordinasi dengan manajemen kantor. Apakah saya diizinkan untuk mengikuti kegiatan tersebut atau saya harus tetap bekerja dulu, nanti dari setelah bekerja baru saya mengikuti kegiatan tersebut, kayak gitu sih. Oh, kayak gitu. Terus nih, sukanya itu seperti apa sih, Kak? Kalau Sukanya. dari Kakak? Satu, saya lebih bisa mengenal banyak orang di sini. Dari teman-teman Putra Putri Wisata dari Sabang sampai Merauke, bisa kenal satu sama lain, terus bisa berbagi pikiran, bertukar pikiran, bertukar pengalaman juga. Yang tadinya saya nggak tahu di sana itu apa sih adat istiadatnya, terus apa sih keunggulannya dari daerah masing-masing. Banyak Jadi ilmu saya gitu ya? tahu, iya. Benar. Oke, banyak banget ya suka dukanya. Tapi Kakak pernah nggak sih, maksudnya bentrok gitu antara jadi pramugari dan jadi finalis ini? Pernah bentrok gitu nggak? Sebelumnya saya di sini adalah sebagai pramugari. Jadi untuk bentrok pastinya pernah. Karena waktu itu saya belum ada komunikasi ke pihak manajemen kantor. iya. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah diberikan izin untuk mengikuti kegiatan Putra Putri Wisata. Jadi kantor mensupport saya untuk kegiatan tersebut. Jadi untuk koordinasi kegiatan Putra Putri Wisata Menyesuaikan bisa itu. dikoordinasikan. Oh gitu. Kalau kakaknya sendiri pernah nggak bentrok? Kalau ditanya bentrok, hari ini juga saya bentrok. Oh ya Allah, Kak. Iya, karena tepat hari ini kita tuh lagi ada gladi Pedangpora, karena insya Allah di hari Sabtu yang akan datang itu senior kita mau nikah, dan sekarang ini lagi ada gladi gitu. Nah, tapi karena Albi mikir mana nih yang lebih penting. Nah, Iya. karena Albi pikir kalau misalnya Albi pilih yang dari akademi, karena itu kan hanya gladi. Gladi keesokan hari masih ada. Akan tetapi kalau misalnya kesempatan untuk bisa talk show di Patria TV, ini hanya sekali gitu. Jadi, Pokoknya buat kakak-kakak makasih banget udah meluangkan waktu ke sini ya, makasih banget. Terus nih, next selanjutnya tips nih buat semua orang-orang yang pengen nih jadi duta, terus pengen jadi kakak-kakak. Kayak gimana sih tipsnya? Aku juga pengen kayak kakak-kakak, gimana sih Kak tipsnya? Untuk yang pertama sih menurut saya jangan malas untuk membaca
dari berbagai macam informasi media cetak, media internet kan sekarang juga banyak ya di-share untuk peluang-peluang menjadi putra putri atau peluang untuk berprestasi itu juga udah banyak di media massa. Terus yang kedua, jangan takut gagal sih, kalau saya lebih ke bisa, pasti bisa gitu, ditekankan dalam diri sendiri kalau Punya kita pasti prinsip gitu ya. iya. Nggak kalah sama yang lain gitu. Oke. Dari kakaknya? Kalau dari Alfi itu kita yang pertama untuk menjadi seorang putra wisata itu kita harus be yourself. Wow. Maksudnya kita harus percaya setiap manusia itu hebat, setiap manusia itu memiliki anugerah terbaik dari Tuhan. Jadi dengan demikian kita tuh jangan pernah minder dengan apa yang kita miliki, karena Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Gitu. Meleleh, aku meleleh, udah terpesona banget sama AA ini. Terpesona sekali pokoknya. Terus nih, pertanyaan terakhir nih Kak. Harapan apa sih buat kedepannya dari diri kakak sendiri buat jadi finalis duta? Untuk Siska, harapan kedepannya semoga saya dengan mungkin jabatannya nanti diberikan ke saya sebagai Putri Wisata Indonesia mewakili DKI Jakarta, saya bisa memberikan yang terbaik, dedikasi terbaik, ide-ide kreatif yang terbaik untuk dunia pariwisata. Apalagi kondisi pandemik seperti ini, ya, tentunya kami sebagai Duta Pariwisata atau Putri Wisata harus mempunyai inovasi terbaik untuk memajukan sektor ekonomi pariwisata. Dari kakaknya? Kalau dari Albi, kita mengetahui sendiri bahwasanya pandemi ini sangat berpengaruh sekali, khususnya di bidang ekonomi. Apalagi sektor pariwisata kita sekarang ini memang bisa dikatakan belum bangkit. Nah, jadi tugas dan PR terbesar kita adalah untuk mendedikasikan diri kita untuk membangkitkan sektor pariwisata Indonesia, baik itu melalui sosial media ataupun lain sebagainya. Karena dari sosial media ini kita bisa menebarkan suatu pemberitahuan kepada masyarakat bahwasanya di sini nih ada pariwisata, di sini ada wisata, di sini ada wisata gitu. Jadi kita tuh bisa mengekspornya secara digital gitu. Oh, kayak gitu. Terus ini duta ini tuh pemilihannya semua orang bisa pilih apa gimana Kak? Atau dipilih langsung sama jurinya khusus cuma beberapa orang apa semuanya bisa? Untuk penilaian, netizen atau teman-teman online di media sosial seperti Instagram itu juga bisa memilih kami atau mendukung kami dengan like dan komen di situs Instagramnya Putri Wisata. Boleh nih Instagramnya ya, Instagramnya nanti ada. Boleh kakak juga sama. Jadi kalau misalnya untuk pemilihan Putra Putri Wisata ini sebenarnya suara-suara teman-teman pageant lovers semua itu sangat berpengaruh ya, dan juga dukungan dari teman-teman semua itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena dengan mereka, tanpa mereka kita bukan apa-apa ya. Tanpa dukungan dan support dari mereka, kita tidak mungkin bisa berdiri seperti ini. Nih Kak, kepo lagi nih aku. Apakah setelah mengikuti duta ini followers menaik nggak? Atau tawaran-tawaran naik apa gimana nih? Sebenarnya kalau itu bisa dikatakan sebagai prinsip tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi ketika kita mengikuti pemilihan Putra Putri Wisata Indonesia ini, alhamdulillah kita bahasanya menabur suatu kebaikan untuk memajukan sektor pariwisata. Dan yang kita tuai, alhamdulillah kita mendukung bisa, juga ya orang lain. Bisa. Yang pertama followers itu naik dari teman-teman pageant lovers dan juga kerabat-kerabat semua. Jadi saling kenal kita gitu. Dan yang kedua juga alhamdulillah jadi banyak tawaran-tawaran seperti photoshoot, tawaran-tawaran untuk endorse dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya. Itu adalah tuaian dari apa yang kita tanam gitu. Alhamdulillah. Jadi di sisi ada pekerjaan sebagai duta, bisa juga sebagai model. Iya benar. Wah, udah paket komplit itu mah ya. Udah paket komplit banget. Sebenarnya bonus aja sih dari ajang ini, kita lebih bisa dikenal masyarakat luas yang tadinya bukan siapa-siapa, from zero to hero mungkin seperti itu, dan tawaran rezeki alhamdulillah ada gitu. Pokoknya semua orang mendukung gitu ya Kak. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan ke orang tua atau ke teman-teman, bisa pilih kakak gitu. Boleh? Untuk orang tua, sebelumnya terima kasih sudah mendukung, mensupport kami dalam apapun kegiatan positif yang kami lakukan. Tentunya dukungan orang tua itu nomor satu sih menurut saya.
tanpa adanya orang tua, tanpa dukungan mereka pun kita juga nggak berani untuk maju ke langkah yang selanjutnya gitu. Untuk teman-teman terima kasih dukungannya, tetap dukung kami, tetap support kami. Apapun yang kalian dukung untuk kami itu adalah motivasi buat kami menjadi lebih baik gitu. Dari kakaknya? Albi juga di sini pengen mengucapkan terima kasih atas semua doa dan dukungan dari teman-teman semuanya. Terkhusus untuk orang tua saya yang selalu mendoakan saya dan selalu berharap untuk saya berada pada ranah yang positif, dan juga untuk seluruh kawan-kawan saya yang ada di Akademi Pelayaran, dan juga seluruh ikatan alumni dan seluruh teman-teman semua yang udah mendoakan dan mendukung kita. Tanpa kalian kami tidak ada apa-apanya, dan tanpa dukungan serta doa kalian kami juga bukan siapa-siapa. Oh, satu lagi untuk generasi muda, buat aku sih jangan takut gagal ya, karena sebuah kegagalan itu adalah sebuah proses untuk menuju kesuksesan. Jadi kalau boleh ditambahin, jadi dalam hidup itu kita jangan pernah hidup dalam ranah yang zona nyaman. Jadi keluarlah dari zona nyamanmu itu. Kita harus berani mencoba. Ketika kita keluar dari zona nyaman kita akan mengetahui sebagaimana sampai mana kemampuan kita selama ini gitu. Jadi dari kemampuan tersebut, dari kita keluar dari zona nyaman tersebut, kita mengetahui dari mana kelemahan kita dan dari mana kelebihan kita yang di suatu hari itu akan kita jadikan sebagai pelajaran. Karena eksperimen is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Ya Allah, Kak Mani terpesona aku teh melihat kalian berdua sepasang. Wow. Kakak udah berterima kasih ke semua. Sekarang akunya nih yang berterima kasih banyak buat kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini udah mau nyempetin waktunya berkunjung ke Patria TV ini. Makasih banyak loh Kak. Ya, kita juga sebenarnya terima kasih untuk Patria TV udah diundang untuk bisa cicet-cicet ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Oh ya, sekalian mau ngucapin selamat untuk peresmian Patria TV. Oh iya, makasih juga ya Kak. Pokoknya sehat selalu. Sukses selalu, pokoknya lancar ke depannya ya Kak. Semoga kedepannya bisa mendapatkan golf yang diinginkan. Amin. Kakak juga ya sehat-sehat ya. Iya. Ya guys, jadi gitu nih bincang-bincang kali ini seru banget kan. Pokoknya buat kakak-kakak dan semua orang yang menonton video ini jangan di skip karena ini ilmunya benar-benar penting banget buat kalian. Pokoknya buat kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe. Makasih.